Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini untuk materi mata kuliah PLP 1 yang kedua terkait dengan kultur atau budaya sekolah, kemudian pembiasaan positif dan peraturan serta tata tertib sekolah. Nah, kira-kira apa saja ya dan apa yang dimaksud dengan kultur atau budaya sekolah? Baik, kultur atau budaya sekolah ini secara etimologis berasal dari bahasa Inggris ya, yang artinya kultur, bisa diterjemahkan serangkaian aturan yang dibuat oleh masyarakat sehingga menjadi milik bersama dan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, para ahli lain mendefinisikan budaya sekolah sebagai sebuah sistem orientasi bersama, itu di dalamnya ada norma-norma, nilai-nilai, dan asumsi-asumsi dasar yang dipegang tentunya oleh warga sekolah. Kemudian akan menjaga kebersamaan unit dan memberikan identitas yang berbeda dari sekolah lain. Jadi kultur sekolah sebagai keyakinan dan nilai-nilai milik bersama yang menjadi pengikat kuat kebersamaan mereka sebagai suatu warga masyarakat sekolah. Nah, ini menurut Widarto tahun 2004. Kemudian menurut Peterson tahun 2002, budaya sekolah mempengaruhi cara orang berpikir ya dan merasa dan bertindak. Nah, mampu memahami dan membentuk budaya adalah kunci keberhasilan sekolah dalam mempromosikan staf dan belajar siswa. Sedangkan menurut Willard Wheeler, sekolah memiliki budaya yang pasti tentang diri mereka sendiri. Jadi intinya itu bagaimana membangun hubungan interpersonal, satu set kebiasaan, adat istiadat, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian, apakah budaya sekolah itu? Tentu saja suatu tradisi sekolah ya yang ada di sekolah tersebut yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut sekolah. Tradisi itu mewarnai kualitas kehidupan sebuah sekolah, termasuk kualitas lingkungan, interaksi, suasana akademik, bahkan di sekolah mungkin yang sekolah mungkin lebih basisnya keagamaan dengan nasional, negeri itu mungkin beda dari segi kulturnya ya, seperti itu. Kemudian faktor-faktor pembiasaan budaya sekolah. Nah, yang pertama nilai moral, sikap, dan perilaku siswa, kemudian komponen apa saja yang ada di sekolah, kemudian aturan sekolah. Nah, itu faktor-faktor pembiasaannya. Komponen budaya sekolah. Nah, bisa kita lihat bagian di sini ya. Jadi dari segi perilaku individu itu dari karakteristik siswanya, tradisi sekolah. Nah, itu semua nanti mempengaruhi perilaku individu mulai dari penanaman nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, itu semuanya kan di PPK ya. Sekarang juga kalau kurikulum merdeka itu profil pelajar Pancasila, harapannya bisa membentuk perilaku individu yang berkarakter seperti itu. Kemudian implikasi kultur sekolah dalam perbaikan sekolah. Nah, deskripsinya ya, aspek-aspek kultur sekolah. Yang pertama, visi dan nilai. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, visi ini merupakan citra ideal dan unik tentang masa depan atau orientasi depan terhadap kondisi ideal yang dicita-citakan. Nah, visi misi, tujuan, dan nilai-nilai dalam budaya merupakan unsur yang penting ya. Pentingnya tujuan bermakna norma-norma yang positif dan nilai-nilai yang dipegang teguh untuk menambahkan semangat dan vitalitas untuk perbaikan sekolah. Nah, bisa kita lihat ya, ini seperti gambar di sini, biasanya itu visi misi selalu terpampang di misalnya ruangan guru atau di depan dinding ketika mau masuk ke sudut kelas seperti itu. Itu biasanya setiap sekolah memiliki visi misi tersendiri sesuai keunikan sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua, upacara atau perayaan, upacara tradisi dan perayaan sekolah bermanfaat dalam menumbuhkan ya, dalam membangun jaringan informasi yang relevan dengan budaya seperti gambar di sini ya, misalnya upacara dengan baju adat. Nah, seperti itu. Kemudian
Implikasi yang ketiga, sejarah dan cerita. Jadi itu penting juga ya dalam mengalirkan dan memancarkan energi budaya. Fokus pada setiap budaya sekolah adalah aliran sejarah dan peristiwa masa lalu yang turut membentuk budaya berkembang pada masa kini. Kemudian yang keempat, arsitektur dan artefak. Sekolah itu biasanya memiliki simbol-simbol seperti arsitektur, moto, kata-kata, dan tindakan. Nah, kemudian biasanya dipajang juga di dinding kelas gitu ya, supaya apa? Supaya mereka terbiasa melihat, kemudian ditanamkan ke dalam diri mereka secara tidak sadar, kemudian menjadi sebuah pembiasaan yang diyakini bersama seperti itu. Spanduk inspiratif gitu ya, seperti itu. Nah, ini seperti contohnya ya, moto sekolah, pasti bisa. Prestasi akan senantiasa tiba bila berusaha dengan dan berdoa, misalnya seperti itu. Kemudian itu lambang atau logo yang unik berfilosofi, kemudian Mars Madrasah, itu juga liriknya yang positif ya. Jika ditinjau dari usaha peningkatan kualitas sekolah, ada 3 jenis kultur sekolah. Nah, ini menurut Widarto, kultur yang positif adalah kegiatan yang mendukung atau pro yang meningkatkan kualitas pendidikan, misalnya kerjasama dalam mencapai prestasi, penghargaan terhadap yang berprestasi, reward ya, kemudian komitmen terhadap belajar. Kemudian kalau kultur sekolah negatif adalah kegiatan-kegiatan yang kontra dengan peningkatan kualitas pendidikan. Misalnya, siswa takut berbuat salah, siswa takut bertanya, siswa takut mengemukakan pendapat, siswa jarang melakukan kerjasama, dan sebagainya. Nah, itu kultur yang negatif dan itu pasti masih ada di sekitar sekolah dasar. Nah, bagaimana cara menghadapi kultur negatif tersebut? Kemudian kultur sekolah yang netral diantaranya adalah arisan keluarga sekolah nih. Mungkin bapak ibu gurunya, kemudian ada seragam sekolah, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian pengembangan kultur, jenis kultur yang hendaknya yang memiliki karakteristik satu, bernilai strategis, hasilnya akan mengimbas ke aspek-aspek lain dari kehidupan sekolah. Yang kedua, memiliki daya ungkit yang kuat sehingga mendukung aktualisasi visi dan misi. Kemudian yang ketiga, berpeluang sukses. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa keberhasilan, sense of success, dan rasa mampu menyelesaikan tugas dengan baik, sense of efficacy. Kemudian contoh pengembangan kultur sekolah ya, ada prestasi akademik, kemudian ada yang non-akademik. Kalau prestasi akademik ya tentu saja kaitannya dengan aspek akademik, misalnya berkaitan dengan beberapa mata pelajaran. Ya, kemudian kalau non-akademik itu lebih ke olahraga, seni, keterampilan lainnya, seperti itu. Kemudian karakter. Karakter ini juga berkaitan dengan moral dan berkonotasi positif ya. Misalnya bisa menciptakan nilai-nilai religius, demokrasi, kedisiplinan. Misalnya mereka melakukan pemilihan ketua kelas dengan pemilu ya, benar-benar kegiatan seperti di KPU mencoblos calon kandidat. Nah, seperti itu untuk membangun karakter demokrasi. Kemudian kelestarian lingkungan. Nah, ini pembiasaan ya sekolah yang adiwiyata itu untuk menjaga lingkungan hidup. Misalnya dengan membiasakan kegiatan tanam pohon, bersih-bersih dan sebagainya. Kemudian lebih lanjut dikemukakan bahwa kebudayaan sekolah memiliki unsur-unsur penting, mulai dari yang abstrak atau non-material hingga yang konkret atau material. Yang pertama, nilai-nilai moral, sistem peraturan, dan iklim kehidupan sekolah. Yang kedua, pribadi-pribadi yang merupakan warga sekolah yang terdiri atas siswa, guru, dan tenaga administrasi. Yang ketiga, kurikulum sekolah yang memuat gagasan maupun fakta yang menjadi keseluruhan program pendidikan. Kemudian yang keempat adalah letak lingkungan dan prasarana fisik sekolah, gedung sekolah, mebel, dan sebagainya.
Kemudian contoh kultur sekolah. Nah, misalnya budaya suka membaca, budaya bersih, budaya disiplin dan efisien, kerjasama, budaya saling percaya, saling memberi, berprestasi, seperti itu. Kemudian strateginya, misalnya dengan pemodelan, dengan modeling, pihak sekolah harus memahami bahwa nilai, norma, dan kebiasaan yang pertama bagi peserta didik adalah karakter dari diri mereka sendiri, yaitu bagaimana kepala sekolah, guru, dan karyawan bersikap sebagai teladan, sebagai role model ya untuk peserta didiknya. Kemudian dalam strategi pengajaran melalui kegiatan pembelajaran dan proyek, misalnya mereka membagikan bakti sosial ya. Mereka dari proses pengumpulannya dari mereka sendiri, kemudian penyerahan juga mereka sendiri dan lain sebagainya itu sebagai contohnya. Kemudian ini penguatan lingkungan, reinforcement. Jadi 5S ya, tegur, sapa, salam, senyum, jabat tangan, doa, ibadah bersama misalnya. Kemudian dari lingkungan, visualisasi atau pemasangan poster itu bisa juga ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi budaya sekolah ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu yang bersumber dari lingkungan sekolah, kalau eksternal dari luar sekolah. Kalau internal antara lain visi misi, nilai-nilai sekolah, tenaga pengajar atau guru. Kemudian kalau eksternal perkembangan ipteks ya. Dan ini memang tantangannya luar biasa anak sekolah dasar karena sudah dengan sangat bebas mengakses gadget masing-masing. Nah, pembiasaan positif di sekolah. Pembiasaan dalam Kamus Besar Indonesia, pembiasaan disebut juga habituasi ya, yang sesuatu yang biasa dikerjakan untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. Jadi pembiasaan-pembiasaan seperti itu, seperti halnya dari Permendikbud. Penumbuhan budi pekerti dijelaskan bahwa pembiasaan adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang bertanggung jawab menumbuhkan kebiasaan yang membentuk generasi berkarakter. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk membentuk karakter melalui pembiasaan-pembiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada. Gitu ya. Sehingga peserta didik memperoleh kebiasaan yang positif seperti itu. Bentuk-bentuk pembiasaan, contoh pembiasaan positif di sekolah, misalnya 5S, berpakaian rapi, tolong-menolong, beribadah, apel pagi, upacara setiap hari Senin, dan sebagainya. Kemudian peraturan dan tata tertib di sekolah, perbedaan peraturan dan tata tertib. Nah, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan peraturan itu tatanan ya, petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Nah, secara umum, tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Tata tertib merupakan peraturan yang ditetapkan oleh sebuah lembaga dan berlaku di lingkungan internal lembaga yang bersangkutan. Jadi sifatnya khusus tata tertib itu ya, ke pihak tertentu yang berada di lingkungan tertentu. Kemudian kalau dasar hukum penyusunan tata tertib ini berkaitan dengan lembaga, hak dan kewajiban anggota, hal-hal yang dilarang dan lain-lain. Kalau tata tertib bisa dikatakan sekumpulan aturan yang berbentuk tertulis. Nah, misalnya tata tertib kelas. Yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk kelas, berbaris sebelum masuk kelas dan sebagainya. Tujuan tata tertib sekolah ya tentunya agar siswa mengetahui tugas, hak, dan kewajibannya. Agar siswa mengetahui yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, seperti itu. Mana yang menghindarkan masalah yang dapat menyulitkan dirinya. Kemudian supaya siswanya mengetahui dan melaksanakan dengan baik seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, misalnya pajangan dinding banner tata tertib siswa. Nah, biasanya seperti itu. Nanti silakan teman-teman mengobservasi tata tertib apa yang ada di sekolah tersebut ya, karena beda-beda. Nah, seperti itu teman-teman terkait dengan materi kultur pembiasaan dan
tata tertib sekolah. Nah, demikian ya teman-teman, semoga bermanfaat dan nanti bisa eee, action di observasi minggu kedua terkait dengan materi ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.